Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Ada yang bisa saya bantu gitu. Ini ada sedikit yang ingin saya bicarakan dengan Bapak. Sebelumnya saya tanya aktivitas hari ini bagaimana lancar-lancarnya? Alhamdulillah lancar. Hari ini kebetulan beres melaksanakan kegiatan Bapak ini. Sekarang ini lagi santai. Jadi namanya cakap-cakap tentang pengambilan keputusan. Jadi saya mengikuti diklat pendidikan sekolah. Salah satu tugasnya adalah mewawancarai beberapa sekolah, termasuk Bapak yang SD Ketika 10 dia Bapak tidak sama sekarang sudah lupa. Nah, Bapak, dari sini ini Pak tentang pengambilan keputusan. Nah, tentunya selama ini Bapak sebagai pemimpin itu mengalami banyak permasalahan yang ada di lapangan. Saya juga ada dilema, juga ada hubungan moral. Kira-kira apa yang pernah Bapak alami? Baik Bu Adin ya, sebelumnya saya mohon maaf nih kalau misalnya suaranya ada bisikan di luar sedang melaksanakan kegiatan pramuka. Terkait pertanyaan Ibu yang disampaikan kepada saya itu sebetulnya setiap atau semua kepala sekolah tentunya punya permasalahan yang sama. Ketika dihadapkan dengan dua permasalahan yang satu masuknya ke dilema etika, yang kedua ada dilema moral. Hanya gampang sekali untuk memisahkannya antara dilema etika dan dilema moral. Dilema moral itu adalah ketika kita dihadapkan dua permasalahan, tapi permasalahan yang satu salah, permasalahan yang keduanya dilema moral. Nah, yang paling sulit untuk dibedakannya adalah ketika permasalahan tersebut kedua-duanya benar. Nah, hal inilah yang mungkin menjadi permasalahan kepala sekolah di mana tentunya saya di sini dalam menyelesaikan masalah memilah dan memilih apakah itu masuk ke kebutuhan moral ataupun masuk kepada dilema. Bisa ya memilah dan memilih antara dilema etika atau kebutuhan moral. Ya, kalau dilema etika itu benar ya Pak ya, kalau kebutuhan moral benar dan salah. Ya. Nah, Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini kami ketika mengambil keputusan tentunya melihat dulu akar permasalahan ataupun persoalannya dengan cara mengidentifikasi setiap permasalahan yang muncul. Ketika sudah ditemukan akar permasalahannya, baru kita menyelesaikan permasalahan tersebut dengan tentunya yang dikedepankan adalah masalah musyawarah dan kekeluargaan. Musyawarah ya Pak ya? Dalam pengambilan keputusan musyawarah dan kekeluargaan. Kira-kira nih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini ketika mengambil keputusan? Baik, langkah-langkah yang saya tempuh diantaranya mengumpulkan atau merumuskan permasalahan itu dari akar masalahnya. Setelah dapat atau setelah diketahui permasalahan tersebut, baru kami selaku kepala sekolah, karena kepala sekolah juga punya istilahnya yang disebut dengan kalau di SMP mungkin wakil kepala sekolah ya. Kalau di SD itu wakil kepala sekolah. Ada pembantu kepala sekolah bidang kesiswaan, kemudian ada pengatur, kemudian ada sarana dan prasarana. Semua itu bekerja secara sinergi antara kepala sekolah dengan para asistennya kepala sekolah. Ketika ada permasalahan maka kami manggil kepada yang mempunyai masalah, kemudian diajak berdiskusi untuk
menyelesaikan suatu masalah, mencari solusi atau pemecahan masalah. Jadi mengambil mengambil masalah, kemudian berdiskusi dengan para pengajar sekolah dan yang lainnya. Betul. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika? Nah, ini sebetulnya kalau kita melihat apa permasalahan yang masuk kepada dilematika, yang berbicara di sini sebetulnya hati. Jadi ketika kita mengambil suatu keputusan, jelasnya tidak sampai merugikan antara kedua belah pihak. Diusahakan untuk keputusan yang diambil oleh kami selaku kepala sekolah dari jajaran kami itu diusahakan untuk salah satunya tidak dirugikan. Dalam artian dalam pengambilan keputusan tidak membeda-bedakan atau tidak berat sebelah. Tetap kami perlakukan dengan adil supaya keputusan yang diambil berdasarkan kesepakatan bersama, tidak merugikan salah satu pihak. Keadilan ya Pak ya, keadilan dan kebenaran ya Pak ya, supaya tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Tentunya keputusan ingin untuk semua orang yang terbaik ya Pak ya. Iya, seperti itu. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika yang Bapak hadapi selama ini? Tantangannya sih pasti ada ya, cuman tantangan ini ketika kita melihat akar permasalahan yang kiranya yang berhubungan dengan faktor internal itu bisa kami tangani sendiri, sedangkan yang berhubungan dengan faktor eksternal itu banyak saya melibatkan warga sekolah, kemudian diantaranya juga komite sekolah, dan kebetulan kami juga punya pengawas atau pengawas minat kali ini dari dinas pendidikan, karena posisinya yayasan itu atau saya sendiri sebagai kepala sekolahnya punya dua atasan. Yang pertama atasannya adalah dinas pendidikan, yang kedua adalah yayasan. Nah, selama ini ketika kami ada menyelesaikan suatu masalah, tentunya tidak lepas dari minta masukan, kemudian berkoordinasi dengan pihak dinas ataupun pihak yayasan. Jadi Bapak mungkin minta bimbingan ya Pak ya, kepada pengawas, koordinasi dengan dinas pendidikan untuk untuk tantangan yang menyelesaikan tantangan supaya dia bisa hilang. Betul. Jadi tantangannya sebetulnya ya seperti itulah, kebanyakan dari sekolah itu tantangan yang dihadapi adalah masalah dengan orang tua. Jadi makanya kami dalam menyelesaikan suatu masalah tersebut tidak lepas dari meminta komite sekolah, kemudian laporkan kepada dinas, kemudian laporan juga kepada yayasan. Tapi selama ini tantangan-tantangan tersebut alhamdulillah bisa diatasi secara bisa dipasya tantangan selama ini Pak ya. Kemudian Pak, apakah Bapak itu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan saat itu atau mungkin mempunyai jadwal khusus di lain waktu untuk menyelesaikan masalah tersebut? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Oh iya. Ketika ada permasalahan, saya tidak menunggu sampai berlarut-larut. Jadi artinya ketika ada masalah yang muncul ke permukaan itu selalu kami tangani secara langsung. Karena saya pikir bahwa permasalahan tersebut ketika nanti ditunda, akhirnya akan muncul masalah-masalah berikut. Makanya langsung kami menyelesaikannya pada saat itu juga ketika ada permasalahan, meskipun sebetulnya untuk secara terjadwal kita baik ada masalah ataupun tidak itu ada hari khusus di mana satu minggu itu sekali kita melaksanakan
supervisi klinis dengan guru-guru. Ya, ketika ada permasalahan, disitulah kita menggali informasi-informasi ataupun permasalahan yang muncul dari guru, dari pembelajaran ataupun dari tidak menunggu langsung diselesaikan Iya. saat itu, tapi ada waktu khusus khusus. Untuk berkolaborasi dengan guru-guru. Iya. Jika ada masalah bisa diselesaikan di situ. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus wilayah etika? Baik Bu, sebetulnya kami melakukan atau memimpin manajemen di sekolah ini tidak terlepas dari beberapa staf yang kami juga minta untuk membantu dalam hal mengelola sekolah. Ada staf guru, ada staf siswaan, ada staf sarana prasarana. Di samping juga ada komite yang memang selama ini alhamdulillah mendukung sepenuhnya kegiatan pembelajaran di sekolah. Jadi warga sekolah pun memang ikut andil ketika ada permasalahan di sekolah, maka tidak ada kepala sekolah atau guru-guru yang menyelesaikan, tapi warga sekolah pun di sini ikut ambil bagian untuk membuat masalah tersebut menjadi retak. Jadi berkolaborasi ya Pak ya, Iya. dengan staf, dengan komite supaya ketika ada masalah itu bisa diselesaikan dengan baik. Ya, jadi warga sekolah ikut semua bertanggung jawab terhadap suatu masalah yang kita hadapi. Tentunya supaya sekolah juga nyaman Iya. suasananya ya. Supaya aman, kemudian ya nyaman dalam belajar, nyaman dalam mengajar, nyaman juga dalam bersosialisasi atau dalam berkomunikasi. Ya Pak, nah dari semua hal yang telah disampaikan tadi ini, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak kita mengambil keputusan tentunya pada kasus wilayah etika? Banyak sih Bu ya untuk pengalaman yang bisa kita petik dan kita ambil hikmahnya dari pembelajaran mengambil keputusan apakah itu masuk kepada bidang etika ataupun bidang moral. Di antaranya yang salah satunya yang saya manfaat untuk saya sendiri, karena ketika dalam kebiasaan kita memimpin suatu lembaga dan orang-orang yang kita pimpin itu adalah guru, kemudian orang sekolah. Itu bisa kita terapkan dalam kehidupan rumah sebetulnya. Misalnya ada suatu permasalahan dengan tangga, dengan anak ataupun dengan lingkungan, itu kita bisa mengambil referensi dari yang sudah dilakukan oleh saya di sekolah. Bisa diterapkan Bisa diterapkan dalam walaupun kehidupan rumah tangga. di rumah tangga walaupun kasus di sekolah, tapi bisa pembelajaran di rumah juga ya. Betul. Bapak terima kasih sudah berbicara dengan saya. Bapak sudah menyediakan waktu untuk kegiatan ini. Sukses selalu buat Bapak ya. Amin, Mudah-mudahan insyaallah. sekolah Bapak selalu aman, nyaman, karena mempunyai kepala sekolah yang pandai mengambil keputusan. Amin, amin. Insya Allah mudah-mudahan ibu juga dalam hal karir, dalam hal mengajar selalu tetap ada dalam keberhasilan dan selalu menjadi yang terbaik buat sekolah yang ibu tempati pembelajaran sekarang. Terima kasih Pak ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, gimana Pak? Sehat? Alhamdulillah ya Bu ya. Ibu sebagai sekolah SDN status 35 ya betul sudah berapa tahun Ibu? Saya di sini baru ya Pak, baru 1 kali. Iya. Nah, Ibu izin saya meminta atau beberapa waktunya sebentar. Saya ada tugas dari calon guru penggerak modul 3.1 itu tentang cara membuat keputusan yang baik dan tepat. Nah, salah satu tugasnya adalah saya mewawancara kepala sekolah di lingkungan sekitar 2-3 kepala sekolah. Jadi saya izin mewawancara salah satunya. Iya, mangga deh, kalau mau izinkan ya.
jawabnya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Nah, di sini Ibu untuk yang nomor pertama itu tentang dilema etika. Jadi dilema etika itu adalah situasi di mana terdapat dua nilai kebajikan yang bertentangan, tapi semuanya benar, gitu. Benar dan benar. Sedangkan kalau rujukan moral itu tentang keputusan benar atau salah. Kalau dilema etika, misalnya nih ada anak yang tidak masuk sekolah karena menjaga adiknya di rumah, disuruh orang tua menjaga adiknya. Nah, otomatis anak itu kan ketinggalan pelajaran, namun tidak bisa sekolah karena memang ditugaskan menjaga adik. Nah, bagaimana kira-kira solusinya seperti itu? Itu dilema etika. Jadi sama-sama benar, anak membantu orang tua benar, pendidikan juga benar. Jadi nanti dituntut untuk membuat keputusan yang tepat seperti itu contohnya. Kalau yang rujukan moral itu antara benar atau salah. Jadi misalnya benar diajak ke salah itu namanya rujukan moral. Seperti itu. Yang pertama, Ibu, pertanyaannya adalah selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah ini? Dari saya ya tentang dilema etika moral itu ya, ketika kita menyelesaikan permasalahan itu kita harus bermusyawarah ya. Bagaimana ketika bermusyawarah dilaksanakan tentu saja didasarkan oleh landasan dasar ketika kita sudah mencari akar permasalahan ya. Jadi musyawarah itu didasarkan apa? Sebenarnya kita mencari dulu apa akar permasalahan tersebut. Setelah kita tahu akar permasalahannya, baru kita identifikasi permasalahan tersebut. Identifikasi, baru deh kita melaksanakan musyawarah secara kekeluargaan tentunya dan harus melibatkan semua pihak. Apakah permasalahan itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan pribadi atau mungkin bisa saja peran itu bisa saja seperti itu. Tapi ini adalah menyelesaikan permasalahan dengan bermusyawarah. Jadi untuk menentukan apakah itu dilema etika atau rujukan moral mungkin dengan musyawarah dulu mencari akar masalahnya apa, kemudian identifikasi masalah sehingga kita jadi tahu apakah ini dilema etika atau rujukan moral. Ya. Untuk selanjutnya Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nilai kebajikan di sini yaitu nilai positif yang kita yakini, misalnya tentang keadilan, tanggung jawab, kejujuran, integritas, dan lain sebagainya. Kita lihat dulu ya permasalahannya itu ya. Apakah permasalahannya itu untuk pribadi atau personal pribadi atau untuk orang banyak? Kalau misalnya sudah kita lihat apakah kepentingan individu atau pribadi sebagai untuk semua warga, dalam hal ini warga sekolah, bagaimana dampaknya? Apakah dampaknya itu berupa dampak yang berjangka panjang atau masa depan sekolah? Jadi seperti itu, dilihat kepentingan pribadi atau untuk kepentingan bersama. Jadi pertama itu dilihat masalahnya, ya. Kemudian dampak dari keputusan itu apa, kemudian jangka panjang atau masa depan sekolah. Ibu, untuk selanjutnya Ibu, kira-kira nih dalam mengambil keputusan itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Tentu saja yang pertama adalah ketika kita melakukan permasalahan di sekolah, yang pertama adalah melakukan konfirmasi. Kepada siapa melakukan konfirmasi dilakukan kepada semua pihak yang terlibat dalam permasalahan. Ya. Konfirmasi ini bisa bertanya kepada guru, kepada siswa, kepada yang bersangkutan, atau kepada warga sekolah yang saat itu terjadi. Konfirmasi yang pertama. Kemudian setelah mengetahui permasalahan sebenarnya barulah dibuat keputusan.
Seperti itu ya saya. Jadi langkah-langkahnya pertama adalah konfirmasi dulu kepada yang terlibat, itu ya. Kemudian keputusan Untuk memutuskan. selanjutnya Bu, pertanyaan selanjutnya yaitu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Jadi di sini hal-hal yang sudah dilakukan dan efektif untuk pengambilan keputusan itu apa yang sudah dilakukan? Kalau yang dianggap sudah tidak efektif dan sudah dilakukan adalah langkah pertama ketika kita berhadapan dengan suatu permasalahan, satu, cari dulu akan permasalahan. Dua, berdiskusi dengan orang lain. Dan yang ketiga, lalu berpikir objektif untuk membuat sebuah keputusan. Jadi ini ya, ketika mau mengambil keputusan, langkah efektif yang sudah dilaksanakan itu mencari akar permasalahan, kemudian komunikasi Dalam hal ini berdiskusi ya dengan diskusi dengan orang lain, kemudian memutuskan secara objektif. Nah, selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang selama ini Ibu alami? Ya, dalam keputusan tentu saja tidak semua keputusan akan menimbulkan sesuatu. Pasti ada yang tidak tepat, ada yang tidak sesuai dengan keputusan yang kita ambil atau yang kita buat. Tetapi kita perlu ketegasan bahwa apa yang sudah kita laksanakan sesuai dengan apa yang sudah disepakati bersama, sehingga ya yang tidak menyukai dengan keputusan kita lama-kelamaan dia akan berubah dan berusaha untuk memahami sehingga bisa memakai dengan keputusan. Jadi pasti dalam keputusan ada yang tidak puas ya dengan keputusan tersebut, tapi dengan ketegasan orang lain. dengan ketegasan akhirnya bisa menyadari, bisa menerima dari keputusan tersebut itu ya. Kemudian selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat itu atau mungkin mempunyai jadwal di hari tertentu, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Dalam menangani suatu permasalahan saya tidak mempunyai jadwal tertentu. Ketika ada permasalahan yang harus saya laksanakan pada saat itu, maka akan saya selesaikan saat itu. Tetapi kalau misalnya nanti kita perlu waktu nih untuk menyelesaikan masalah, maka kita selesaikan nanti. Jadi saya hanya akan melihat skala prioritas dari masalah tersebut. Apakah itu urgent? Ayo diselesaikan langsung. Tapi kalau bisa diselesaikan nanti ketika menyelesaikan dulu masalah yang awal, kita lakukan skala prioritas. Jadi skala prioritas ya, jadi yang urgent yang mana yang harus dilakukan, jadi tidak menjadwalkan ya, hanya dilihat dari skala prioritas dari masalah tersebut ya. Selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus etika dilema etika yang ada di sekolah ini? Ya, terima kasih. Kalau ya tentu saja ada ya banyak pihak yang bisa membantu. Kalau misalnya ini berhubungan dengan kedinasan, tentu saja saya akan mencoba berdiskusi dengan pengawas sekolah, atau mungkin juga di sekolah dengan guru-guru senior, ya. Atau misalnya bisa juga dengan komite sekolah, bisa kita ajak berdiskusi. Mungkin bisa saja ketika sampai di rumah saya akan berdiskusi dengan suami saya juga. Seperti itu. Mungkin yang bisa seorang yang bisa membantu mempermudah itu salah satunya adalah pengawas ya, guru senior, komite sekolah, dan suami. Ini pertanyaan terakhir Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Ya, intinya dalam mengambil keputusan adalah kita tidak boleh terburu-buru, apalagi memutuskan ketika sedang emosi ya. Tetapi harus hati-hati, karena dengan berpikir hati-hati maka permasalahan akan tampak jelas sehingga pengambilan keputusannya akan menjadi baik dan benar ya.
Jangan lupa juga kita bisa bermusyawarah atau berdiskusi dengan pihak yang lain, sehingga dalam mengambil keputusan tentu saya akan lebih baik begitu. Ya, tidak terburu-buru ketika mengambil keputusan, tidak dalam keadaan emosi, dan hati-hati supaya cepat ya dalam mengambil keputusan, tentunya dengan bermusyawarah, berdiskusi, komunikasi dengan pihak terkait. Ya, betul. Sukses Ibu ya, terima kasih. Ya, semoga Ibu sudah bermanfaat. meluangkan waktu Ya. bercakap-cakap dengan saya. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu. Amin. Sukses selalu. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.